Orang pemburu hantu asal Korea, Yoon Siwan, menemukan sesuatu yang tidak pernah ia sadari saat merekam. Dan ketika ia melihat ulang videonya, semuanya sudah terlambat. Yoon Siwan dikenal sebagai pemburu hantu yang jujur. Dalam channel YouTube-nya, ia mengklaim bahwa semua aktivitas menyeramkan yang ia rekam adalah nyata, tanpa rekayasa. Namun seperti kebanyakan orang, Yoon juga bisa merasa takut. Bahkan terkadang karena hal-hal yang terlihat sepele. 아이씨 개 같은 새끼야 이봐 깜짝 놀라서 이 방 들어가려고 하는데 뭘 조심하라 그래 자꾸 그럼 못 들어가잖아 조심해야지 어휴. Dalam salah satu penjelajahannya, Yoon memasuki sebuah rumah terbengkalai di tengah malam saat badai sedang berlangsung. Rumah itu memiliki masa lalu yang kelam. Warga setempat percaya bahwa bangunan tersebut didirikan di atas bekas pemakaman, dan beberapa makam bahkan tidak pernah dipindahkan. Untuk memulai investigasi, Yoon memasang alat deteksi aktivitas paranormal, rempot, di pintu depan. Namun seperti sebelumnya, ia justru lupa dengan alat tersebut. Tak lama kemudian, aplikasi Spirit Box di ponselnya tiba-tiba mengeluarkan suara keras, seolah memperingatkannya untuk berhati-hati. Yoon terkejut, bahkan sempat kesal karena mengira itu hanya gangguan dari aplikasinya sendiri. 씨. 아 왜? 아 뭐야? 아 진짜 씨. 쟤 놀래서 그런 게 아니에요. 놀래서 그런 게 아니라 장비 잘 작동하고 있는지 확인해서 그런 겁니다. Dengan nada bercanda, Yoon mengaku tidak takut. Namun suasana berubah ketika ia tanpa sengaja mendekati rempot miliknya sendiri dan memicu alat tersebut. Untuk melanjutkan investigasi, ia menggunakan aplikasi bernama Snow, sebuah aplikasi yang dapat mendeteksi wajah dan menambahkan filter secara otomatis. Awalnya terlihat biasa saja, sampai sesuatu yang aneh mulai terjadi. 스노우는 귀신이 아니며 참고만 하는 그런 거 보시면 돼요. 스노우 한번 해볼게요. 여기 이건 무시. 안녕하세요. 당신은 어디 있습니까? 분신사와 오디세이 재밌어. 오호, 저는 뭐야? 이건 뭐야? 이거 브이로시 같은데 뭔데? 뭔데? 반응이 좀 없지 않아 있어? 오, 잠깐만, 야, 이 쓰러지게. 방이 있어. 몰랐어. 보일러실인 줄 알았는데? 뭐야? 야, 이따구로 다 될 거야? 잠깐만. 씨, Aplikasi di ponselnya tiba-tiba mendeteksi sebuah wajah, tepat di depan pintu yang tertutup. Penasaran, Yoon membuka pintu tersebut dengan cepat. Namun, ruangan di baliknya kosong. Beberapa saat kemudian, pintu itu menutup dengan sendirinya. Mungkin ini bisa dijelaskan sebagai hembusan angin, tetapi apa yang terjadi setelahnya jauh lebih sulit untuk dijelaskan. Yoon meletakkan rempot tepat di depan pintu tersebut, lalu kembali menggunakan aplikasi pendeteksi wajah. Dan kali ini, situasinya menjadi jauh lebih menyeramkan. 씨, 깜짝이야, 야! 수어 뜨면서 울렸지? 와, 씨. 이제 점점 무서워진다, 저거. 잠깐, 앞쪽으로 나와줄 수 있어요? 우와! 씨.
존나 깜짝 놀랐네. 오씨. 아 그래 잠깐만 나 긴장하고 있어서 그랬어. 야 잠깐만. 잠깐만 진짜 존나 깜짝 놀라서 그래. 형 죄송해요 소리 질러서 진짜 미안한데 걔가 소리. Sekali lagi, aplikasi tersebut mendeteksi wajah di tempat yang sama. Bersamaan dengan itu, rempot juga mulai aktif, seolah mendeteksi sesuatu di dekatnya. Tiba-tiba, pintu kembali tertutup dengan sendirinya. Yun terdiam, ketakutan. Namun yang paling mengerikan bukanlah apa yang ia lihat saat itu, melainkan apa yang ia sadari setelahnya. Saat meninjau ulang rekamannya, Yun menemukan sesuatu yang tidak ia sadari sebelumnya. Pintu menuju ruangan tersebut perlahan terbuka dengan sendirinya. Di saat yang sama, rempot di belakangnya aktif, menandakan adanya pergerakan. Ketika Yun berbalik, kamera menangkap sesuatu, sebuah sosok misterius yang bergerak dari kanan ke kiri, di luar rumah. Yang paling menyeramkan, Yun sama sekali tidak melihat sosok itu saat kejadian berlangsung. Ia baru menyadarinya setelah semuanya terekam. Orang paranormal, YouTuber sekaligus streamer Facebook, El Payaso de la Toledo, memulai sebuah investigasi di pemakaman Los Mulchas, Meksiko, sebuah lokasi yang dikenal angker oleh warga setempat. Ia tidak sendiri. Dalam penyelidikan ini, ia didampingi oleh teman-temannya, Lorena Jacobo dan Mundra Vlogs. Mereka datang untuk membuktikan legenda urban tentang sosok wanita berjaket putih, arwah perempuan yang konon sering terlihat berkeliaran di area pemakaman tersebut pada malam hari. Namun, saat ritual pemanggilan dimulai dan mereka mencoba berkomunikasi dengan roh-roh kuno, sesuatu yang tidak terduga justru terjadi. Mereka tidak menemukan sosok wanita itu, melainkan sesuatu yang jauh lebih misterius. Seluruh investigasi ini disiarkan secara langsung di Facebook, dan pada satu momen, ketiganya menyaksikan sesuatu yang benar-benar mengerikan. Terrifying. Estas entidades, seres de luz, seres de oscuridad que se encuentren en este cementerio, les pedimos que se manifiesten. Hablaban con ruidos, lamentos, golpes. Queremos verlos, escucharlos. Queremos saber si están cerca de nosotros, que se hagan sentir. Pasó un niño, güey. Pasó un niño, güey. Un niño. Pasó un niño por aquí. Por aquí, payaso. Sí, era un niño, güey. Niño, ¿verdad que sí? Para acá se metió. ¿Verdad que sí era un niño? Sí. Dalam suasana malam yang sunyi, Mundra Vlogs mencoba memanggil energi dengan meniupkan udara ke dalam kedua tangannya. Sebuah metode yang dipercaya dapat memancing manifestasi roh. Tak lama setelah itu, sebuah sosok kecil tiba-tiba terlihat. Seorang anak kecil pucat berlari melintasi jalan setapak di antara batu nisan. Penampakan itu begitu cepat, lalu menghilang di balik deretan makam. Karena semua ini terjadi secara live, tim langsung bergegas mencari sosok misterius tersebut. ¿En dónde estás? Es que lo volví a escuchar. ¿Hay alguien? Escuché el ruido. ¡Uy, uy! ¿Escuchó? Sí se escuchó. Está llorando. Sí se escuchó. No mames. ¡Niño! ¡Ay, no mames, güey! Ey, se está riendo. Por aquí Se debe está estar, güey. riendo, payaso. ¿Anda un niño aquí? ¿Hoy? ¿Sí? No, esa madre fue como que abrieron una reja o una puerta, güey. ¿Anda un niño por aquí? Oye, ¿no se le perdería a alguien ese niño? Saat mereka memanggil dan mencari anak itu, terdengar suara tangisan. Disusul tawa yang sulit dijelaskan. Ketiganya mulai merasa ada yang tidak wajar. Mustahil seorang anak berada di pemakaman, larut malam seperti ini.
Namun rasa khawatir membuat mereka terus mencari, hingga akhirnya mereka menyadari tidak ada siapapun di sana. Pada titik itu, mereka mulai percaya bahwa yang mereka lihat bukanlah manusia biasa, melainkan arwah seorang anak. Mereka pun mengubah pendekatan dan kembali mencoba memanggil entitas tersebut agar muncul sekali lagi. Si eres un niño, si eres un demonio, si eres lo que seas, te pedimos que te acerques. Queremos verte de nuevo. Queremos escucharte. Ay, estamos aquí. Uy. Aquí algo tronó, compa. Dale, ¿le estás hablando? ¿Dónde estás? ¡Hándolo saber! ¿Qué pasó? ¿Quién fue? ¿Algo pasó? Sí. Fíjate. Sí, algo pasó, compa. ¿Qué fue? pasó? ¿Quién eres? Mira, mira. Corrió. Aquí corrió algo. ¿Qué corrió? Aquí estás, niño. ¿En dónde estás? Hándolo saber. Mira, mira, espérame. Ay, no mames. Ey, Si es un niño, güey. Si es un niño, si es un niño. Si es un niño, güey. Si es un niño. Espérame. Ay, amigos. Si es un niño, güey. Si es un niño. Por aquí pasó, güey. Si es un niño, si es un niño. A ver, güey. Suasana semakin mencekam. Suara-suara aneh terdengar mengelilingi mereka. Dan sekali lagi, sosok anak kecil itu muncul. Ia berlari melintasi jalan setapak, lalu menghilang di antara batu nisan. Tim segera mengejar, namun sekali lagi, tidak ada apapun di sana. Sosok itu lenyap begitu saja. Apakah El Payaso de la Toledo bersama Lorena, Jacobo, dan Mundra Vlogs benar-benar berhasil menangkap bukti keberadaan arwah anak yang gelisah? Atau semua ini hanyalah ilusi yang sangat meyakinkan? Keputusan ada di tangan Anda. Tim penyelidik paranormal, Stunning Brothers, Josh Sean, dan Rocky Foreman dari saluran YouTube Paranormal Nightmare dihubungi oleh sebuah keluarga di Bloomington, Indiana. Keluarga tersebut mengaku mengalami gangguan supranatural yang mengerikan dan semakin brutal di dalam rumah mereka. Mereka melaporkan penampakan seorang pria berkerudung di kamar tidur pada larut malam. Tak hanya itu, mereka juga mengaku melihat sosok arwah gadis kecil yang berlarian di dalam rumah. Aktivitas aneh lainnya pun terus terjadi. Keran air menyala dengan sendirinya. Suara-suara misterius dan dentuman terdengar di malam hari, hingga kejadian di mana selimut mereka ditarik tanpa sebab. Yang lebih mengkhawatirkan, anggota keluarga menemukan memar secara acak di tubuh mereka. Puncaknya, suatu hari kompor gas di dapur tiba-tiba menyala tanpa sepengetahuan siapapun, dan dibiarkan menyala selama berjam-jam, membahayakan seluruh penghuni rumah. Okay, my brother passed away. It's been almost 8 years ago, but he was cremated, and his remains are in this box. This is the urn type thing that they put those ashes in after cremation. So that's my brother. Ron Hudson menduga bahwa semua kejadian ini berkaitan dengan arwah mendiang saudara laki-lakinya. Namun, dugaan tersebut tidak sepenuhnya menjelaskan sifat kekerasan dari fenomena yang terjadi. Setelah mengalami berbagai kejadian mengerikan, Virginia dan putrinya, G. Mary, mulai percaya bahwa entitas di rumah mereka bukanlah sekedar arwah keluarga, melainkan sesuatu yang jauh lebih gelap dan berbahaya. I feel like it's cold. Oh, there is something by you. Is there? Because my back's getting cold. Go by the bed. Oh, there it is. We can see you. Are you evil? Untuk mengungkap kebenaran, saudara Foreman memutuskan untuk menginap dan melakukan investigasi langsung di lokasi. Selama penyelidikan, mereka berhasil menangkap sosok misterius melalui kamera SLS, serta merekam suara-suara aneh menggunakan spirit box. And we see shadows a lot. I'm always thinking somebody's behind me. It looked like a shadow went straight through that room over there. Those two sitting on the couch, and then you were sitting behind there. So there's nobody else in the house with us.
So to see something walk through there, I can't explain it. Bukti yang mereka kumpulkan sudah cukup mengganggu. Namun, situasi menjadi jauh lebih mencekam ketika mereka melakukan wawancara dengan Virginia. Di tengah percakapan, sesuatu yang tak terduga terekam. Sesuatu yang membuat suasana berubah menjadi sangat menakutkan. Dan kami sering melihat bayangan. Saya selalu merasa seperti ada seseorang di belakang saya. Suaranya seperti ledakan yang menembus ruangan. Saat itu hanya ada 2 orang duduk di sofa, dan kamu berada di belakang sana. Tidak ada orang lain di rumah. Tapi kami melihat sesuatu berjalan melewati ruangan itu, dan saya tidak bisa menjelaskannya. Jika kamu adalah penonton setia FS21, mungkin kamu masih ingat dengan duo pemburu hantu asal Ceko, Ailim dan Bono Paranormal. Sebelumnya, mereka pernah menjelajahi sebuah pabrik mobil terbengkalai yang dikenal sangat angker. No way. No way. No way. Pabrik tua yang terletak di kota Ostrava, Republik Ceko ini telah ditinggalkan selama hampir 60 tahun setelah sebuah ledakan besar merenggut nyawa beberapa pekerja. Warga setempat percaya bahwa arwah para korban masih menghantui bangunan tersebut dan mereka tidak senang diganggu. Pada penjelajahan sebelumnya, Bono sempat melarikan diri karena ketakutan. Namun, banyak penonton yang ingin melihat kelanjutannya. Akhirnya, dengan rasa ragu, Ailim dan Bono memutuskan untuk kembali ke lokasi tersebut. Kali ini, Bono berjanji kepada penontonnya bahwa ia akan berusaha tetap tenang dan tidak akan lari apapun yang terjadi. This room, I just wanted to check because in the previous video I ran from it and a lot of you hated me for running from this room. I will try not to run away from anything and try and stay calm. But there's... what? You won't believe me. I just got spooked by my hair. Wow. Real ghost hunt. Namun, janji itu ternyata tidak mudah ditepati. Saat menyusuri lorong gelap pabrik, Bono mulai merasa tidak nyaman. Seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya. Tiba-tiba, terdengar suara pintu tertutup keras dari arah dekat. Je tu někdo se mnou v téhle místnosti? Ketika ia mencari sumber suara tersebut, Bono menemukan sesuatu yang aneh. Pintu menuju kamar mandi yang sebelumnya terkunci, kini terbuka dengan sendirinya. Dengan hati-hati, ia masuk untuk menyelidiki. Halo? Jste někdo? I hear something, bro. From this place. No! Já jsem tu přišel jenom prohledávat, já jsem chtěl jenom nějaké fotky. Já tu Halo? Awalnya, semuanya tampak normal. Sampai akhirnya, di salah satu bilik kamar mandi, Bono melihat sosok gelap yang berdiri diam. Terkejut, ia langsung berlari keluar. Ia sempat berpikir bahwa itu mungkin hanya orang lain. Halo? No freaking way. There is literally no one. Namun, saat ia kembali untuk memastikan, tidak ada siapapun di sana. Penjelajahan berlanjut ke ruangan lain yang dikenal sebagai titik paling aktif secara supranatural di pabrik tersebut. This is the room that all of you know the story of. These are the cups, and this is the closet. I'm sorry, I'm out of here. No, I'm not going. Yeah, I know I said I wouldn't run away, but in this room especially, this room is really like
aggressive, the spirits in this room, so I don't want to get hurt. I'm sorry. So I also wanted to check. Halo. Di ruangan itu, kejadian aneh mulai terjadi. Sebuah pintu kulkas tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, tanpa ada siapapun di dekatnya. Bono yang semakin ketakutan, merasa seolah ada sesuatu yang mengikutinya. Nope. I'm sorry. That was too aggressive. Saat ia berjalan menuju lorong gelap lainnya, suara kaca pecah tiba-tiba terdengar keras di belakangnya. Ketika ia menoleh, sosok bayangan yang sama kembali muncul, seakan memperhatikannya dari kejauhan. Dengan sisa keberanian yang ada, Bono mencoba mendekat untuk memastikan. Namun sekali lagi, tidak ada apapun di sana. Anyway, I think there's one more room. I don't know what. One more thing that I want to show you. What the I said I won't be scared. Let's go. Hello? Halo? Itu někdo? Akhirnya, Bono memutuskan untuk mengakhiri penjelajahan dan meninggalkan pabrik tersebut. Jadi, apakah Bono benar-benar berhasil merekam aktivitas paranormal yang nyata? Apakah itu arwah para pekerja yang marah, atau hanya ilusi dan rekayasa semata? Semua kembali kepada kamu untuk menilai. Jika kamu penasaran, kamu bisa menonton keseluruhan serial penjelajahan mereka di channel YouTube Ailim dan Bono Paranormal.